Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Sono Budoyo. Jam 10 pagi di live Instagram Museum Sono Budoyo. Saya menyapa sahabat Sono Budoyo yang sudah follow Instagram dan sosial media Museum Sono Budoyo. Kali ini kita akan ngobrol santai ya, sharing-sharing bersama Mas Dimas Arianto. Jadi Mas Dimas Arianto ini merupakan salah satu aktivis perlindungan anak ya, Iya, Mas Dimas, betul. dari Dari Yayasan Satu satu Nama. nama, ya. Dan Mas Dimas ini juga menjadi salah satu penulis di Katalog. katalog pameran Kembara Kembira Museum Sono Budoyo. Nah, untuk topik yang akan kita obrolin pada pagi hari ini adalah adaptasi anak-anak di masa pandemi ya Mas ya. Iya. Soalnya bagaimana ya, ini pandemi itu kayak udah 18 bulan lah kita udah menghadapinya, baik itu ekonomi, terus pendidikan, semuanya terdampak, termasuk juga dunia anak-anak. Nah, fokus pameran Museum Sono Budoyo kali ini yang memang berfokus pada permainan tradisional, terus bagaimana anak-anak zaman dahulu bermain, itu kita bawa dengan permasalahan sekarang tentang anak-anak zaman sekarang bagaimana kabarnya, Iya. apalagi menghadapi pandemi ini. Oke deh, selamat pagi Mas Dimas. Selamat pagi Mas Riki. Kabar baik ya Mas ya? Pangestune. Bang, Baik. Oke Mas Dimas, kita akan masuk juga ini, tapi aku mau ngawali kan kita akan ngobrol soal adaptasi anak-anak di masa pandemi ya Mas ya. Ya. Sebenarnya apa saja dan kejadian-kejadian apa saja sih Mas sebenarnya yang dialami oleh anak-anak generasi sekarang, khususnya dalam menghadapi pandemi ini gitu Mas? Ya. Jadi selamat pagi sobat Museum Sono Budoyo dan teman-teman semuanya. Karena beberapa teman-teman terutama forum anak itu kayak organisasi anak itu saya japri juga supaya mengikuti acara ini gitu. Karena mereka sebenarnya aktor-aktor yang ada di lapangan, aktor-aktor yang sering memberi informasi terkait dengan kondisi-kondisi mereka kan kayak gitu. Nah, untuk saat ini begitu, pertama saya menyampaikan bahwa mulai per tanggal 15 Juni itu ada sekian ribu anak yang terpapar COVID-19 gitu. Oke, di Indonesia ya Mas ya? Di Jogja. Khususnya di Jogja? Di Jogja itu dari usia 0 sampai 10 tahun itu ada sekitar 3 ribuan. 3.000. 3 ribuan. Kemudian usia 11 sampai 20 tahun itu ada 5 ribuan sekian gitu yang terpapar COVID-19. Itu anak-anak ya, gitu. Anak-anak. Anak-anak itu ya. Itu pertama. Kondisi itu air-air ini mulai banyak gitu ya anak-anak terpapar gitu. Nah, tentu kita juga melihat selama 18 bulan yang lalu bagaimana anak-anak itu harus beradaptasi dengan situasi pandemi, terutama ya belajar di rumah, kemudian bermain di rumah dan apapun dilakukan di rumah. Dan dengan kondisi yang anak-anak yang semakin banyak terpapar itu tentu keharusan untuk siap siaga waspada itu semakin tinggian gitu Mas. Belajar ya bermain ya di rumah gitu. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana menyeimbangkan situasi-situasi yang pandemi ini yang kemudian keterpaparan pada anak itu semakin tinggi, tapi juga kebutuhan anak untuk bermain itu kan juga menjadi dunia yang tidak bisa dihilangkan. Itu kan dunia anak-anak gitu ya Mas. Nah, salah satu dunia bermain anak yang menjadi alternatif kemarin yang saya coba tawarkan ya salah satunya gawe gitu. Tapi kita harus sadar betul, harus tahu betul bagaimana cara memanfaatkannya begitu. Nah, sementara kalau permainan yang lain, gawe itu kan jadi salah satu alternatif saja. Nah, kebutuhan anak itu bermain tapi juga untuk tumbuh kembangnya, untuk tumbuh kembang secara fisiknya juga. Iya, maka harus seimbang antara permainan yang sangat sedikit. Kalau gawe itu kan fisik sangat sedikit gitu. Nah, cuma diem aja, diem, pakai gawainya aja, main. berarti udah bisa kemana-mana gitu. Iya, sosialisasinya hanya melalui virtual saja begitu. Nah, itu harus diseimbangkan.
dengan kegiatan yang lainnya gitu. Entah itu sosialisasi dengan orang tuanya, anggota keluarganya, atau dengan tetangga dekatnya. Tentu dalam konteks ini ya kita harus tahu kondisi-kondisi keterpaparan COVID-19 di area kita gitu. Orang tua harus membantu kan gitu. Orang tua harus membantu. Tapi penting bahwa anak perlu difasilitasi untuk kegiatan yang seperti itu bermain iya. Meskipun sekarang ini pandemi melanda, betul. Banyak anak-anak yang terpapar, iya. Tapi kita kayak tidak bisa memungkiri fungsi adanya permainan di dalam sebuah generasi anak itu tuh penting juga. Penting itu menunjang hak dan menunjang tumbuh kembangnya mereka begitu. Oke. Ini tadi kan Mas Dimas juga sempat nyebutin sekian ribu anak ya Mas yang terkena paparan COVID-19 khususnya di Yogyakarta gitu. Jogja, ya. Kita kan seringkali memang fokusnya pada bagaimana nih anak-anak yang di rumah aja, anak-anak yang dia sepertinya tidak kena COVID gitu. Yeah. Pastinya kan ini ada kayak semacam treatment khusus nih Mas, permainan anak yang ada yang dia kena sebagai positif dan dia anak yang hanya di rumah aja. Nah, kalau menurut Mas Dimas itu gimana sih Mas selama ini yang Mas Dimas lihat permainannya itu seperti apa? Kalau anak-anak yang udah kena terus sama anak-anak yang belum ini? Iya. Jadi kalau kita bicara yang anak-anak yang belum dulu ya, artinya anak-anak yang belum saja itu masih harus tetap menyesuaikan itu problem juga kan gitu. Kita orang tua itu kan baru mengalami pandemi juga selama hidup kan gitu kan gitu. Nah, tapi kan kita harus tidak boleh menyerah gitu dengan kondisi seperti ini gitu. Artinya mencari bagaimana permainan permainan itu banyak gitu ya. Permainan yang paling sederhana ya permainan indoor gitu. Tubuh kita aja bisa digunakan untuk permainan. Misalnya kalau di rumah itu A B C D E sebutnya nama jeneng hewan apa sih istilah itu subyung ya Mas? Subyung ya kayak iya gitu. Model-model kayak gitu ya kayak gitu. Terus apalagi permainan saya sama anak saya itu dolanan nasi goreng kecap gitu. Nasi goreng kecap. Nah itu naga. Nasi itu singa, nasi go itu gorila. Terus kemudian reng itu renggu, nggak tahu itu apa itu namanya renggu. Renggu nasi goreng, ke itu kelelawar, cap itu capung. Nah ini punya ini sendiri-sendiri. Kalau itu pakai kayak gitu. Nah terus nanti dimainkan bareng-bareng sama mereka itu wes jadi gayeng gitu. Apalagi kalau misalnya jadi gorila itu kalau misalnya pas go terus nanti jadi gorila itu diliki-tiki kalau gitu katanya itu. Di bahasa Indonesia itu digelitikin kayak gitu itu. Nah itu. Jadi itu permainan indoor itu. Nah, permainan outdoornya bisa main bola di sekitar area rumah kalau ada ini atau bulu tangkis semacam itu. Badminton ya, kemudian main ya bal-balan atau kalau yang tradisional itu sebenarnya ada juga sih yang kayak noto genteng itu ya apa ya jenenge ya noto terus nanti kejar-kejaran kayak gitu terus atau ya area-area yang itu atau paling tidak mengajak anak-anak itu jadi keseimbangannya itu main indoor, main gawe lalu kemudian mengajak keluar. Kalau misalnya tidak punya halaman yang luas, ya diajak jalan-jalan aja. Bisa jalan-jalan, bisa naik sepedaan. Sekarang ada sepeda mulai marak atau naik motor diboncengke. Kemudian diajak untuk melihat pemandangan yang alam yang hijau. Itu apa gunanya? Sebenarnya gunanya untuk mata kita itu loh. Merefresh mata itu. Jadi sebenarnya kalau saya baca itu kan 20 menit itu main game boleh, main lihat gawe, kemudian 20 menitnya itu lihat pemandangan hijau yang jarak jauh. Betul. Jadi untuk melatih saraf-saraf mata. Iya, kayak gitu supaya nggak terlalu lelah melihat yang dekat-dekat tapi juga melihat yang jauh kayak gitu. Jadi biar
kan biasanya kacamata itu ya Mas ya. Betul. Meningkatkan apa minus Minus mata di mata anak-anak menurunkan juga, minus kayak gitu itu. Jadi melatih melihat dekat tapi juga melatih melihat jauh kayak gitu. Jadi seimbang kayak gitu. Artinya tetap dibutuhkan keseimbangan dolanan di rumah yang sifatnya tidak terlalu fisik kayak gitu, tapi juga kegiatan-kegiatan yang fisik berapa menit kayak gitu. Itu sih saya kira yang perlu diusahakan oleh Itu yang perlu diusahakan. orang tua gitu, apapun bentuknya ya. Kalau di desa begitu yang saya jalan-jalan ke desa itu ini karena desa itu kan luas begitu ya. Iya. Jadi ya permainannya sebenarnya bisa menggunakan permainan tradisional gitu. Lebih berkemungkinan di Lebih pedesaan betul, sebenarnya. betul. Lebih berkemungkinan di pedesaan yang punya halaman luas gitu. Ya sebenarnya intinya itu kita itu punya area yang lumayan bisa digunakan untuk bermain bersama-sama begitu ya. Dengan satu basis komunitas misalnya RT, RW paling banter satu pedukuhan lah gitu. Iya. Karena kan sekarang mengingat PPKM mikro itu PPKM mikro. kan epidemiologinya itu kan di perpedukuhan gitu. Nah, kita harus tahu kondisi-kondisi itu gitu. Nah, kelompok-kelompok anak itu bisa dikelola untuk kegiatan-kegiatan itu. Misalnya oleh forum anak desa. Forum anak desa itu punya kegiatan permainan-permainan tradisional di setiap pedukuhan gitu. Sambil melihat pergerakan zona hijau, merah, kuning semacam itu bisa itu. Sebagai alternatif kegiatan anak-anak yang hanya di rumah saja. Oke, gitu. jadi ibaratnya memang di rumah itu ya belajar, Ya, tapi kita harus meluangkan waktu gitu Mas ya untuk keluar dari rumah, Ya. tapi tetap dalam kondisi yang terjaga dan kondusif gitu. Betul, kan dalam perlindungan atau Pertumbuhan itu. ini ya, atau pokoknya kan dalam pengawasan orang tua begitu. Orang tua tahu dan perlu protokol kesehatan menggunakan masker kayak gitu. Masker yang anak-anak itu kan ada juga begitu. Nah, itu tolonglah digunakan, disediakan begitu ya. Jadi ibaratnya sekarang tuh dampak dari pandemi itu tuh kayak mengajak orang tua untuk lebih perhatian terhadap anak sebenarnya Mas ya. Betul, itu yang plusnya itu. Terus juga anak-anak muda di desa, biasanya kan anak-anak itu kalau kumpul ya biasanya ketika ada acara di tempat ibadahnya atau lagi mau 17-an mau lomba gitu. Tapi sekarang itu ibaratnya tidak hanya momen itu aja, tapi hampir sekarang itu kita harus menghadapinya dengan anak-anak dikumpulin supaya anak-anak ini tidak lari keluar desanya ibaratnya. Jadi pemfokusan kegiatan. Iya, pemfokusan kegiatan, pengelolaan kelompok-kelompok anak itu yang bisa dikembangkan, baik itu mau kegiatan keagamaan, mau kegiatan yang sifatnya belajar, edukatif, tapi juga permainan semacam itu bisa dilakukan itu loh. Yang penting kan ada keseimbangan. Iya, ada keseimbangan, ada pengelolanya siapa itulah. Kalau saya mengusulkan itu karena ada sebenarnya organisasi anak begitu. Organisasi anak itu kayak Karang Taruna, tapi itu anak itu usianya usia SMP SMA lah gitu. Itu kan namanya forum anak. Itu dibentuk oleh pemerintah sebenarnya itu. Nah, itu diusahakan di tingkat desa itu mereka diaktifkan. Dan kemudian kalau misalnya kita mau menguri-uri permainan tradisional lagi, yang lewat mereka itu diprogramkan kepada mereka, yuk kita melakukan permainan tradisional lagi yuk, dolanan lagi yuk, kayak gitu itu lewat mereka. Jadi ini momentum yang pas sebenarnya Mas ya. Bisa dibilang kayak jangan sampai ini kelewatan, jangan sampai juga nanti dampaknya udah melebar kemana-mana. Ketika ada sebuah forum anak, mungkin kalau di kota di tingkat kabupaten kota itu sepertinya sudah ada secara besar. Sudah ada, betul. Tapi sekarang kita harus semacam fokus terhadap skala-skala mikro kayak di pedukuhan atau betul. Tapi kalau sejauh ini yang Mas lihat gitu, yang sudah terbentuk di mana aja sih Mas? Kalau forum anak gitu. Forum anak itu sebenarnya itu tadi dari tingkat provinsi sudah ada, kabupaten kota sudah ada, di tingkat kecamatan itu bahkan juga sudah ada gitu. Di tingkat desa itu
baru ada beberapa. Nah, saya sih berharap dengan keberadaan atau situasi semacam ini dengan pembatasan mikro itu ya memang skala kecil itu yang bisa lalu kemudian mengorganisir teman-temannya sendiri satu desa nanti kemudian di pedukuhan kayak gitu. Tapi memang belum banyak begitu forum anak desa yang ada dan desa-desa belum memanfaatkan secara maksimal keberadaan forum anak ini begitu. Itu masih menjadi tantangan dan problemnya gitu. Betul, masih menjadi tantangan. Biasanya apa sih Mas yang menjadi permasalahan misalnya pedukuhan atau mungkin RT RW ketika kok susah untuk mengumpulkan anak-anak seperti itu tuh Mas? Iya, karena belum ada sosok orang yang mau memang punya kepedulian. Punya kepedulian untuk meluangkan tenaga, waktu, pikiran secara khusus untuk anak-anak gitu. Karena memang itu kan relawan ya, volunteerism, harus punya jiwa sosial tinggi, seneng sama anak-anak kayak gitulah. Sabar jelas itu. Ngurusin anak tetangga, anak sendiri kadang nggak keurusan. Ini kayak pengalaman Iya, enggak ya kita aktivis anak itu ya punya komitmen seperti itu gitu. Bagaimana lalu kemudian menumbuhkan jiwa kerelawanannya untuk bagaimana anak-anak itu bisa tersapa gitu di skala yang paling mikro saja gitu loh. Itu yang harus dicari gitu. Justru malah skala mikro ini semacam menjadi skala yang benar-benar berhadapan langsung berada di ujung tombak kali. Betul, iya. Jadi anak ini bertemu langsung dengan para relawan itu. Gitu. Iya. Oke, kalau misal kita ngomongin relawan juga nih Mas, ya. Sejauh ini nih Mas relawan khususnya ketika fokus pada perlindungan anak di masa pandemi sekarang ini yang dari teman-teman Yayasan Satu Nama dan Mas Dimas apa kegiatan yang udah terjalankan ini apa aja sih Mas? Ya kalau kita selama ini kan mengkampanyekan situasi yang aman gitu untuk anak-anak semacam itu. Lalu kemudian membangun jejaring dengan pihak-pihak, dengan pemerintah, mendorong supaya organisasi-organisasi anak ini aktif, bergerak. Saya mendampingi beberapa forum anak tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Saya hampiri, baik secara langsung maupun lewat WA group, ya selalu diaktifkan. Yuk kita selama situasinya masih aman, dusunnya masih bisa melakukan kegiatan di lapangan, ya kita bisa berkumpul kegiatan macam itu. Itu yang perlu kita bangun bersama begitu loh. Perlu kita bangun supaya ya ada yang menyapa anak-anak itu. Kita kemarin kondisi pandemi itu setiap kali saya sosialisasi ke desa, ke guru, ke orang tua itu banyak yang mengeluh kan gitu. Biasanya apa Mas? Wah ini kalau orang tua itu kan keluhannya anaknya ini onone menceklane HP, dolanan HP semacam itu. Sementara kalau anak-anak sendiri juga mengeluh, lah saya itu sudah harus masih menyelesaikan pekerjaan Mas, PR, tugas dari sekolah, isesok nyuci, isesok kon resik-resik rumah, dikiranya kalau menghadap ke HP sama menghadap ke laptop itu main gitu, bukan belajar, bukan mengerjakan tugas kan gitu. Nah, serba repot semua gitu. Guru-guru juga begitu. Wah, anak-anak susah Mas kalau ini suruh mengerjakan tugas harus dioyak-oyak, harus dikejar-kejar dan sebagainya. Jadi semuanya ini ya banyaknya. Tapi juga praktek-praktek baik itu juga ada juga, bagaimana lalu kemudian pendidikan sekolah itu berkolaborasi dengan orang tua, membuat desain bersama untuk kegiatan anak-anak itu ya juga ada juga seperti itu. Desain pola kegiatannya gitu Mas? Kegiatan pola. Jadi proyek-proyek kecil yang dilakukan oleh anak itu untuk mengisi tugas-tugasnya. Jadi diserahkan. Ya itu memang harus dibangun kemandirian. Anak punya kemandirian dan
anak punya kepercayaan bisa melakukan dan itu didukung oleh orang tua juga bahwa anaknya ini sedang melakukan sesuatu dan didukung itu ya juga dikancani gitu, didampingi. Tidak hanya dilepas gitu aja, iya gitu aja enggak lah. Karena usia-usia mereka kan butuh juga teman, butuh pendampingan kan gitu. Itu loh. Ya problemnya yang juga kemudian menjadi masalah itu ketika orang tua muda seperti saya kayak gitu, itu harus setiap hari bekerja gitu. Suami istri bekerja gitu, itu kan kadang kita merasa utang budi sama anak-anak karena anak-anak sudah di rumah gitu. Nah, tapi seharusnya ketika kita menghabiskan waktu di luar, ya selanjutnya pada saat kita di rumah kita bisa lebih maksimal menemani anak-anak kita memberikan waktu untuk anak-anak bermain, bersenda gurau, mendengarkan cerita dari si anak, mendengarkan cerita gitu. Itu kita tidak hanya bekerja terus dengan hubungan dengan WA group misalnya, atau kita asik sendiri memainkan WA group gitu, atau asik sendiri untuk menonton TV dan sebagainya. Tapi kita harus memberikan waktu untuk anak-anak kita dengan waktu yang sudah terbuang beberapa waktu gitu setiap karena hari. Gimana ya Mas ya, anak itu tetap butuh sosok dan sosok yang bisa dipercaya, bisa untuk dilindungi, atau pertama kali itu adalah organisasi pertama ya keluarga orang tua juga, betul ya. Jadi memang tapi problemnya seperti yang Mas Dimas sebutkan tadi, tingkat kepemahaman, toleransi, literasi terhadap kegiatan anak-anak yang memang mungkin dari pagi sampai siang fokusnya di gawai, dikiranya main, tapi padahal sebenarnya dia tuh lagi belajar mengikuti sekolah gitu. Iya betul. Apalagi kan kemampuan literasi digital kita kan masih rendah gitu ya. Sebenarnya kan kita bisa memanfaatkan gawai itu dengan ini juga dengan maksimal gitu. Dan orang tua itu bisa mendampingi kok, misalnya dengan parental control gitu kan, ada aplikasi yang bisa orang tua itu meng-download, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh anak itu bisa terpantau kayak gitu. Itu kan, tapi kan nggak banyak juga yang mengetahui bagaimana cara mengoperasionalkan, lalu bagaimana cara memanfaatkannya seperti itu misalnya. Ini jadi apa ya, semacam peluang kegiatan sebenarnya. Peluang ya. Jadi fokus anak fokus orang tua supaya dia memperlakukan anak juga. Betul. Iya gitu. Misalnya kita gawe itu kita juga bisa buat video bareng dengan anak kan juga asik toh. Iya juga. Bikin film-film seharian gitu kita. Itu salah satu adaptasi. Memanfaatkan teknologi untuk kepentingan yang baik gitu. Kita misalnya foto bareng sama anak-anak, lalu kemudian yuk kita lihat hasilnya fotonya gitu. Atau kita video kegiatan kita filmkan, nanti kita edit diunggah media sosial, atau kita edit menggunakan aplikasi tertentu kayak gitu kan sebenarnya asik begitu loh, bisa bermanfaat. Ada interaksi dengan saling interaksi dengan anak. Kita tahu dari situ, kita mungkin akan tahu perasaannya anak bagaimana. Anak diberi kepercayaan untuk memutuskan suatu keputusan juga. Iya. Kan biasanya nilai-nilai dari permainan tradisional itu kan juga seperti itu ya Mas ya. Iya, kayak betul. Ada fisik, terus dia bagaimana dia kepercayaan diri. Iya, betul. Itu ternyata aktivitas-aktivitas dengan menggunakan gawai, tapi dalam konteks masih tetap dipantau oleh orang tua, ya tetap bisa untuk menumbuhkan nilai-nilai tersebut. Iya, sportif kan gitu. Karena kejujuran di situ ada, kita saling jujur, saling percaya tadi itu. Ya banyak sebenarnya bisa kita optimalkan gitu, daripada kita hanya sendiri gitu. Lepas gitu. Iya, gitu. Oke, Mas Dimas, sebelum kita lanjut lagi nih cerita-ceritanya, aku juga pengen ngajak sahabat Sono Budoyo yang ingin bertanya seputar mungkin keluh kesah, mungkin boleh Mas ya, mungkin sharing atau mungkin minta pendapat dari Mas Dimas tentang pengalaman sahabat Sono Budoyo mengenai anak-anak di masa pandemi seperti saat ini tuh apa. Boleh langsung aja tanya via kolom chat live, nanti langsung ditulis, nanti langsung kita tanyain langsung dengan Mas Dimas yang luar biasa. Oke, Mas Dimas, mengapa sih Mas Dimas kalau melihat anak-anak ini tuh memang, apalagi Mas Dimas ini sebagai aktivis perlindungan anak ya Mas ya? Iya. Anak menjadi sesuatu yang spesial di masa pandemi saat ini. Menurut Mas Dimas tuh kenapa sih Mas? Iya.
Kalau karena saya sejak dulu memang concern atau seneng dengan isu-isu anak gitu. Sejak tahun 2004 itu saya sudah mulai berinteraksi dengan isu-isu anak seperti itu. Nah, kenapa ya anak ini secara isu itu juga pasti akan langgeng karena ada anak terus menerus itu setiap generasi itu mesti ada gitu. Lalu yang kedua punya potensi yang luar biasa sebenarnya. Tapi juga satu sisi yang lain punya kerentanan juga. Kerentanan akan masalah-masalah yang bisa timbul pada mereka gitu. Nah, kalau pikiran jangka panjang ke depan begitu, tentu anak ini kan menjadi pondasi semuanya, baik di keluarga kita yang paling kecil maupun di masyarakat itu. Kalau anak-anak itu nanti tumbuh dan berkembangnya itu terganggu, tidak optimal, ya komunitas, baik di komunitas keluarga maupun komunitas yang lebih besar lagi negara, itu ya akan terganggu juga gitu. Kemampuannya, daya saingnya, itu kan akan terganggu juga gitu. Nah, saya melihat di masa pandemi ini khususnya, itu kan kemarin beberapa kali saya melihat di media televisi misalnya itu bagaimana kesiapan fasilitas kesehatan untuk bisa para penderita positif COVID-19 untuk anak-anak sendiri itu masih belum optimal gitu. Itu yang lalu kemudian himbauannya, sarannya yang penting bijaklah orang tua itu terhadap kondisi ini, terutama khususnya untuk anak-anak. Jadi bijak itu ya misalnya sementara ini lebih baik di rumah saja. Berinteraksi dengan anak-anak itu secara sehat, tetap menggunakan protokol kesehatan. Misalnya ya ketika pulang dari bekerja, pulang dari luar, dari mana saja begitu, yang pasti harus cuci tangan misalnya, baju-baju harus dibersihkan misalnya seperti itu. Jadi orang tua harus sangat aware gitu loh bahwa orang tua itu bisa membawa masuk dan bisa mengenai anak-anak gitu loh. Nah, itu salah satu yang harus bijak karena ketika pun anak itu positif itu sekarang himbauannya ya isoman saja lah gitu. Isoman iya, aja gitu. Iya, karena kecuali kalau si anak ini ya punya yang memang perlu harus diopname atau perlu harus ke rumah sakit begitu. Karena kan tidak mudah ya bagi anak yang positif itu harus misalnya tinggal dirawat di rumah sakit sendiri kayak gitu, harus dikarantina karena orang tuanya negatif, anaknya yang positif misalnya, atau dia sendirian gitu kan, nggak mungkin juga begitu, nggak mungkin juga. Atau kalaupun sama-sama positif ya mesti juga relatif riskan, kerentanannya itu semakin besar untuk beraktivitas itu. Tapi sejauh ini yang kita lihat sebenarnya ada nggak sih Mas shelter khusus anak itu sendiri dan penanganan yang memang dispesialkan untuk anak, kayak misalnya kalau misalnya dulu kejadian di Merapi gitu, evakuasi warga di sekitar lereng Merapi ketika Merapi aktif kan biasanya ada aktivitas dolanan juga nih. Tapi ketika saat terjadinya pandemi saat ini apakah udah ada belum Mas? Kalau pengalaman saya kok yang saya tahu masih belum ada ya itu ya. Belum ada ya respon-respon untuk anak-anak itu ya. Karena mungkin juga bingung juga itu. Karena ini juga ya masih sangat berbahaya sekali ketika anak-anak yang terdampak positif COVID ini untuk semacam diajak bermain seperti ya, biasa. Dia kan harus istirahat, harus menjaga kesehatan imun kayak gitu itu. Betul sekali. Baik Mas Dimas, ini ada pertanyaan. Ini coba saya bacakan dulu untuk Mas Dimas. Iya. Ini ada pertanyaan dari @karin.keren. Terima kasih Mbak Karin. Pertanyaannya adalah pendampingan anak oleh orang tua ini menjadi terkendala karena orang tua harus WFH atau work from home. Nah, apakah ada alternatif lain dalam kondisi seperti ini supaya hubungan orang tua dan anak ini bisa saling memahami? Kira-kira apa nih Mas yang harus dilakukan untuk anak dan orang tua
sebuah alternatif untuk memahami kondisi seperti saat ini gitu Mas. Iya. Karena orang tua WFH juga. Iya, gitu. iya. Saya pun mengalami itu. Iya, kan kita kan juga mengikuti anjuran pemerintah gitu harus 50% kalau kemarin Kayaknya masih udah naik 75%. sekarang 75%, iya, ya. sekarang 75%, 25% itu. Ya kan saya juga mengalami harus work from home. Ini saya gitu. takutnya lama-lama 100%. Oh disuruh di rumah aja. Iya, iya. Ya jadi Jadi gimana kalau pas kita work from home gitu yang perlu diberikan jalan tengahnya itu kan yang pertama bisa mulai memahamkan kepada anak-anak. Kalau yang kemarin pertama pemahaman tentang corona atau virus corona COVID-19 itu kepada anak-anak gitu. Kan beberapa kali kan kemarin muncul ada aplikasi-aplikasi yang ada kayak kartun, kayak ada penjelasan untuk anak-anak yang versi untuk anak gitu. Nah, itu dijelaskan kepada anak-anak supaya kenapa ini ada perubahan situasi. Ayah, mama atau bapak, ibunya, papa, mamahnya itu harus sesekali bekerja di rumah gitu. Lalu kemudian berbagi waktu dengan anak gitu. Nah, tentu ketika orang tua itu bekerja di rumah dan kemudian anak itu sedang belajar di rumah, ini kan tergantung anaknya. Kalau anaknya itu sudah mempunyai kemandirian, bisa mandiri belajar, dia ya bisa belajar sendiri bersama-sama melakukan bareng gitu ya. Orang tuanya bekerja, anaknya belajar gitu. Kalau anaknya sudah mandiri, kecuali kalau anak-anak yang masih prasekolah, PAUD atau TK atau SD yang masih butuh pendampingan, itu memang butuh mengatur waktu gitu, mengatur waktu. Nah, ini perlu dikomunikasikan juga dengan sekolah misalnya. Jadi ketika memberikan tugas harus mengumpulkan jam berapa, itu kan harus dikomunikasikan pada guru kelas. Oh iya. Gitu. Jadi tidak bisa lalu kemudian semua itu dipukul rata. Seperti kayak tidak ada pandemi. Situasi yang normal wajar kayak gitu. Terus kemudian dikumpulkan jam 12 atau dikumpulkan jam 3 kayak gitu. Padahal orang tuanya sibuk bekerja sampai sore harus dikumpulkan sampai malam gitu kan. Gurunya padahal juga. Iya. Tapi itu bisa dikomunikasikan di sekolah anak-anak saya masih bisa. Artinya ketika ada kesulitan-kesulitan itu bisa dikomunikasikan gitu. Nah, prinsipnya sebenarnya antara anak dan orang tua itu punya kepemahaman yang sama, lalu kemudian diberi kegiatan yang sama juga gitu. Artinya punya kegiatan itu. Kalau misalnya anak-anak di masa bermain ya ada permainan yang dia lakukan gitu. Ada yang dia lakukan. Jadi aktivitas orang tua work from home itu tidak lalu kemudian dalam tanda kutip terganggu gitu. Dia bisa melakukan juga dengan dan juga tidak menjadi alasan untuk akhirnya tidak berinteraksi dengan anak juga akhirnya ya Mas. Betul, iya. Tapi malah sebenarnya saya sempat kepikiran juga ketika saat ini lagi ngetren orang-orang itu bekerja di satu workspace atau coffee shop bareng gitu ya Mas. Betul. Bagaimana kalau misalnya di keluarga sendiri itu membangun atau membuat suatu ruangan yang memang itu dikhususkan untuk bekerja bersama itu. Iya. Kayak ada bapak, ada ibu, ada anak, ada kakak atau adik, aktivitasnya di situ. Jadi orang tua bisa saling sambil bekerja, tapi sambil juga bisa memantau dan sesekali bisa berinteraksi dengan si anak ini. Betul, itu ideal sekali itu. Iya, itu ideal sekali. Nanti problemnya pasti macam-macam ya sih. Iya, problemnya anak-anak yang masih space gitu ya. ya. Selain itu space juga kan, ketersediaan space-nya kayak gitu. Lalu kemudian tahap-tahap perkembangan anaknya kayak gitu, itu kan yang membedakan. Iya juga, maksudnya kadang di masa-masa pandemi seperti ini tuh justru kadang beban kerja malah ditambah juga kan ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas Dimas dari Jeffrey Eko Cahyono. Terima kasih Mas Eko atas pertanyaannya. Oke, ini sebagai aktivis perlindungan anak, bagaimana solusi atas dampak adaptasi anak ke dunia digital? Oke, gimana nih Mas Dimas?
dampak adaptasi anak, Iya, solusinya. solusinya. Jadi kan dampak daripada anak-anak ini kan banyak banget ya. Dia jarang berinteraksi. Mungkin ibaratnya kalau bulan puasa kemarin nggak ada buber sama teman-temannya gitu. Terus jadinya kurang interaksi dengan teman-teman gitu. Terus habis itu mungkin anak secara psikis dia jarang bergerak. Terus mungkin dari sisi kesehatan matanya juga ada penurunan tingkat fokusnya, jadi dia minus ataupun malah plus betul. juga gitu. Iya. Kalau misalnya sepengalaman dari kegiatan Mas Dimas dan teman-teman dari Yayasan Satu Nama, apa aja sih Mas sebenarnya solusi yang ditawarkan gitu dan mungkin yang kemarin sudah dilakukan gitu? Ya, jadi pertama saya menganggap dunia digital itu keberuntungan bagi kita karena kita dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan digitalisasi, itu ya pertama. Jadi saya tidak menganggap bahwa dunia digital itu menjadi sesuatu yang buruk atau negatif itu. Saya tidak itu, tapi kita mensyukuri itu meskipun dampak yang negatif juga ada gitu. Ketika kita tidak mampu untuk memanfaatkan atau menggunakan dunia digital atau gawe HP dan sebagainya itu. Artinya memang ada banyak hal, misalnya sampai anak-anak itu kecanduan, sampai anak itu menjadi korban-korban kekerasan melalui bullying, cyberbullying, kemudian bahkan mungkin bisa trafficking karena terjadi transaksional, ada dampak sana juga sebenarnya. tukar menukar gambar, video dan sebagainya, informasi semacam itu. Iya betul itu. Maka yang harus kita lakukan itu adalah literasi digital itu kepada masyarakat sesering mungkin, bahwa ada dampak positif tapi juga ada kerentanan yang bisa terjadi pada anak-anak kita gitu. Nah, tadi yang secara prinsip ada orang tua, menurut saya ya memang perlu mengkomunikasikan dengan anak-anak kita supaya membuat aturan kesepakatan dengan anak-anak kita supaya tidak menjadi kecanduan dengan dunia gawe itu gitu. Jadi perlakuan bijak tidak hanya pada diri sendiri orang tua, tapi anak coba untuk diajak ya Mas? Diajak, iya. Tapi harapannya juga diberi alternatif ya. Ya, seringkali orang tua itu hanya melarang gitu. Tetapi nyon sewu, maaf, tidak memberi alternatif. Yo aku suruh ngopo gitu. Suruh nyapu terus ya ora mungkin kayak gitu. Tapi ada alternatif apa yang ditawarkan oleh orang tua, oleh guru, oleh masyarakat gitu. Ayo bareng-bareng gitu. Ada alternatif, harus dicari upaya bersama gitu. Jangan hanya mengutuk saja bahwa iki elek, iki enggak bagus dan enggak boleh. Iya, tapi enggak ada alternatif ya. Kan secara esensial kan anak-anak itu dunianya bermain, dia butuh permainan apapun permainannya itu, baik yang permainan dengan interaksi dengan virtual maupun interaksi langsung dengan teman-temannya gitu loh. Itu loh yang penting. Aku jadi teringat dari dulu sempat ngobrol sama salah satu guru SMA gitu kan Mas. Jadi dampak pandemi di keluarganya itu memang ya membuat anak-anak, ya suami istri bapak ibu guru ini harus fokus di rumah gitu. Sampai akhirnya dia membuat semacam peraturan dengan anak dan suaminya untuk ketika dalam penggunaan gawai gadget seperti smartphone ataupun laptop itu ada kayak batasan-batasan situsnya gitu Mas. Iya. Jadi silakan bermain laptop, silakan bermain smartphone, tapi nggak boleh buka media sosial. Jadi bolehnya hanya ya googling atau mungkin pelajaran-pelajaran, kecuali WhatsApp gitu. Karena WhatsApp sebagai media komunikasi dengan gurunya gitu. Tapi kayak media-media sosial seperti Facebook atau Instagram itu sangat dibatasi sekali sama si guru ini, karena seringkali justru bukannya belajar tapi akhirnya kayak melihat aktivitas orang lain daripada belajar. Iya, itu. Iya, karena memang dampaknya dari media sosial kan juga mungkin buat anak yang tidak terlalu terfilter gitu ya Mas ya. Semacam ya kalau kata orang itu adiktif, adiktif seperti itu, betul. Yang sepertinya akan sangat berbahaya jika anak secara terus-menerus terbiasa melakukan terpapar itu terus. Iya, betul.
betul. Oke, itu memang harus ada kesepakatan. Harus sama ada anak kesepakatan, ya. Anak, orang tua, Iya. dan keluarga ya semua tadi. Iya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari @ijanarko Fajar, Mas Dimas. Oke, pertanyaannya adalah berkaitan dengan adaptasi anak dalam kondisi new normal, strategi apa yang harus ditetapkan agar anak tetap dalam mode standby sehingga ketika sudah beraktivitas seperti biasa mereka tidak kaget. Oke, strategi apa nih Mas yang harus ditetapkan supaya anak ini tuh kayak siap-siap gitu ya, standby. Ini untuk jadi ketika nanti udah kembali lagi ke kembali aktivitas. lagi, Iya. dia tuh nggak kaget lagi gitu dan Iya. semacam bisa beradaptasi lagi nih nanti. Iya, iya. Ya, sekali lagi ini kan tergantung dari kemampuan orang tua, Mas. Tergantung dari kemampuan orang tua dan pihak sekolah untuk bekerja sama serta dukungan masyarakat atau lingkungan sekitarnya gitu. Oke. Ini nggak bisa terlepas gitu dari keseluruhan lingkungan anak itu kan ya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat begitu. Nah, yang harus diupayakan di masing-masing lingkungan itu adalah ya pelan-pelan ketika situasi itu aman begitu, ya dilakukan hal-hal yang seperti biasanya begitu. Maka misalnya seperti anak saya gitu, kalau misalnya situasi lingkungan saya itu aman gitu, ya mainan biasa, keluar biasa, tetap kita ajak jalan-jalan dan sebagainya itu. Termasuk kebiasaan belajar ini yang memang menjadi sangat perbincangan begitu ya. Jadi ketika pandemi ini kebiasaan belajar anak itu sering menjadi permasalahan tanda kutip gitu ya, apalagi ya karena anak belajarnya itu memang sangat kurang, kebiasaan belajarnya itu sangat kurang, sangat menurun. Itu juga tidak lepas dari dukungan lingkungan sekitarnya gitu ya. Kalau misalnya kita mau merasa atau kita mau menginginkan anak-anak kita itu bisa beradaptasi dengan baik dan mempersiapkan untuk nanti pada saatnya dia bisa belajar kembali, ya memang dari pihak orang tua itu harus juga memfasilitasi, kemudian mendukung, menyediakan kebutuhan-kebutuhan belajar pada anak-anak misalnya seperti itu. Atau mungkin pembelajarannya itu dibuat semi menyenangkan gitu. Jadi ya artinya itu yo nggak usah kaku-kaku. Memang target atau kemampuan sekarang ini tidak bisa lalu kemudian dipaksakan kepada anak gitu. Nggak bisa dong, nggak adil juga. Karena anak-anak itu juga terdampak dengan pandemi ini. Terdampak itu situasinya juga dia itu juga ada pergolakan secara psikis juga loh, harus menyesuaikan, harus ini dan itu. Apa-apa nggak boleh. Iya, apa-apa nggak boleh itu kan juga persoalan juga bagi anak. Jangan lalu kemudian orang dewasa memandangnya kita punya apa namanya, bahwa anak itu harus begini, harus begitu dan sebagainya, itu yang enggak juga gitu. Nah, maka yang harus kita bangun bagaimana caranya menyiapkan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya itu pada kondisi-kondisi yang aman dalam pengawasan orang tua, anak tetap diajak. Misalnya kebiasaan belajar di rumah, kebiasaan kegiatan rohani, berdoa, sholat itu juga tetap dilakukan selama itu di rumah, dan interaksinya hanya di rumah kan masih aman, masih terjaga semacam itu. Itu yang harus dilakukan oleh orang tua gitu loh. Jadi untuk mempersiapkan nanti ke depannya begitu. Ya tidak terlalu menjauhkan dengan situasi yang nyata begitulah. Juga tidak terlalu khawatir sekali. Kita memang khawatir, kita memang harus waspada gitu. Tapi kita juga harus realistis bahwa kita tahu bagaimana cara penyebaran virusnya itu bagaimana, mengetahui. Makanya kita diminta untuk menggunakan protokol kesehatan sebaik-baiknya itu kan supaya virus itu tidak tertular, tidak menyebar ya gitu. Kalau kita sudah menggunakan itu, ya mudah-mudahan kita juga aman begitu loh. Waspada, tapi tetap adaptif. Iya, gitu ya, Mas, ya? Iya. Bagaimana orang tua juga tidak serta-merta membiarkan
Tapi justru ini jadi momen untuk bisa lebih dekat lagi sama dekat lagi. keluarga intinya tadi itu juga ya Mas. Jadi Iya. mulai aktivitas rumah, aktivitas ibadah, Iya, sampai aktivitas produktif semisal bekerja ataupun belajar gitu. Iya. Oke, jadi kalau misalnya saya tarik juga nih Mas, di sini kan peran ataupun bagaimana adaptasi dari anak-anak di masa pandemi ini tuh memang fokus terhadap anak gitu, dan memang ujung tombaknya berada di orang tua. Orang tua. Tapi kalau misalnya pendapat Mas Dimas sendiri, kayak misalnya peran museum atau juga peran pemerintah yang harus dilakukan terhadap fokus pada perlindungan anak di masa pandemi seperti ini, apa aja sih Mas? Ya, jadi kalau museum itu saya tertarik dengan apa ini pameran seperti ini begitu ya. Ini bisa menjadi salah satu alternatif kegiatan outdoor anak-anak kan gitu. Anak-anak bisa diajak untuk melihat dengan protokol kesehatan tentunya. Tapi juga informasi-informasi semacam ini itu juga bisa disebarluaskan secara virtual, secara online gitu kepada melalui grup-grup semacam itu. Sehingga itu bisa menjadi informasi, juga bisa menjadi pembelajaran, juga bisa menjadi bahan interaksi dengan anak-anak semacam itu. Semua orang itu sekarang mungkin sudah pegang HP sendiri-sendiri, bahkan anak-anak orang yang dari kalangan bawah sampai yang elit itu semua ya, itu dimanfaatkan untuk mengisi konten-konten yang positif seperti ini tadi itu, pameran-pameran, isinya pameran itu apa semacam itu bisa di-share ke grup-grup sehingga menjadi bahan yang menarik pengetahuan kepada masyarakat begitu. Semacam itu. Lalu kemudian kalau pemerintah kalau misalnya mau memasifkan permainan tradisional ya anak-anak bermain secara permainan tradisional ya perlu memasifkan gitu. Memasifkan lagi. Iya, seperti permainan game online yang masif pada anak-anak kan gitu. Itu gimana nih bisa rame? Iya, makanya itu tadi saya pengen supaya organisasi-organisasi anak itu bisa menjadi ujung tombak mereka untuk nguri-nguri permainan tradisional itu di skala-skala mikro itu, mereka yang bermain, mereka yang menggunakan itu. Beberapa tempat sudah dilakukan sebenarnya itu. Oke, itu tadi ya fungsinya Mas ya. Museum sebagai medianya dan ibaratnya museum sebagai penjaga permainan-permainan tradisional yang jangan ditinggalkan dan ini masih bisa bermanfaat apalagi di masa sekarang. Nanti juga peran pengurus-pengurus forum anak bisa untuk bermain dan belajar di museum ini sendiri bagaimana nanti permainan-permainan yang saat ini ada dipamerkan di pameran Kembara Gembira ini bisa diaplikasikan juga di daerahnya masing-masing. Iya, begitu. Udah sempat masuk juga Mas? Saya belum. Belum. Nanti kita habis ini ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas. Ini kayaknya pertanyaan terakhir kali ya. Ada 2 lagi. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari Edwijana Fajar. Menyoal kemandirian anak, tahap paling sederhana yang harus dilakukan apa sih Mas khususnya untuk anak-anak SMP dan SMA? Iya. Supaya anak-anak SMP dan SMA itu mandiri kan? Iya. Itu pertama memang tidak lepas dari pola pengasuhan. Sejak dini gitu. Bagaimana anak diberi atau bagaimana orang tua dan anak berkomunikasi atau berinteraksi. Lalu kemudian diberi tahapan pertama mereka diberi kepercayaan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan sendiri yang kemudian diapresiasi gitu. Nah, seringkali modal kemandirian itu saya kira itu adalah apresiasi terhadap anak, terhadap apa yang sudah dilakukan oleh anak gitu. Jadi kita harus memberikan apresiasi, memberikan motivasi atau memberikan apresiasi itu memberikan dukungan begitu ya. Apapun yang dilakukan oleh anak itu kita harus beri apresiasi yang baik itu. Apresiasi itu kan mesti baik ya. Misalnya kamu mendapatkan nilai 6 itu kita tetap harus memberikan apresiasi. Wah, bagus Dek, bagus Mas gitu. Mungkin nanti lain waktu kamu bisa coba lagi dan nanti bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Model-model asertif seperti itu. Betul, harus dilakukan sejak dini gitu. Jadi tidak boleh lalu kemudian pada saat anak itu sedang mengalami kesulitan atau mendapatkan nilai atau hasil yang buruk misalnya dalam melakukan apapun misalnya
gagal dalam melakukan apapun misalnya itu, lalu kemudian orang tua langsung menjudge atau langsung menjatuhkan apa namanya cap, waduh lah kok koyo ngene mungan hasilnya ya gitu. Itu kan sudah mematahkan semangat anak kita gitu. Nah kalau itu lalu kemudian terus-menerus dilakukan oleh orang tua, anak nggak punya kepercayaan diri. Iya, betul. Kalau anak tidak punya kepercayaan diri, kalau mau melakukan sesuatu itu takut salah gitu. Oh betul, takut Ya, salah. takut salah. Akhirnya dia tidak akan mandiri karena dia hanya menunggu perintah. Gitu. Oke. Sederhananya gitu. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah memberi apresiasi asertif kepada anak-anak kita. Tahapannya apapun, ya memang anak SMP SMA itu tidak akan lepas dari bagaimana pola asuh pada saat dia Masih kecil. anak-anak, kan? Iya, gitu. Bagaimana dukungan orang tua, apresiasi orang tua begitu. Nah, sekarang kalau yang sudah terjadi SMP SMA begitu, ya dukunglah, kasihlah semangat juga bahwa kamu bisa gitu. Jangan dipatahkan, Oh betul. jangan dipatahkan. Kalau dipatahkan lalu kemudian menjadi susah untuk bangkit, tidak punya kepercayaan diri. Kalau tidak punya kepercayaan diri, susah untuk menjadi mandiri. Mandiri. Ah, oke. Iya, Betul, betul. Jadi poinnya tadi di situ ya Mas ya. Iya, Memberikan kepercayaan untuk anak, khususnya anak-anak SMP SMA untuk bisa memilih keputusan yang ingin dia lakukan, iya, terus juga melalui apresiasi Iya. atas hal-hal apa yang dia lakukan, mulai dari sederhana mungkin ya, Iya, Mas ya. Mulai sederhana. dari pekerjaan rumah, Betul. pekerjaan sekolah, Iya. sampai mungkin prestasi-prestasi organisasi di SMP SMA. Kan sebenarnya sekarang tuh anak-anak SMP SMA pun banyak. tidak kehilangan cara Iya. untuk berkegiatan organisasi juga. Betul, kayak, Mas, ya. kayak OSIS-OSISnya, Iya, atau OSIS, atau lomba-lomba di luar itu tersedia banyak Tersedia juga. banyak sekali. Anak dilibatkan, sering dilibatkan, akhirnya kepercayaannya diri tumbuh. Betul. Nah, kalau sudah pede itu dia sudah bisa memilih Iya. mana yang baik menurutku, mana yang tidak itu. Karena kan sekarang juga lagi ada masalah tuh ketika seseorang itu terlalu fokus pada perkataan atau omongan orang lain gitu. Tapi ketika misalnya dia ada semacam hubungan dengan orang tua yang sangat baik, komunikasi yang sangat baik, selama memang orang tuanya percaya sama dia, akhirnya dia akan tetap selalu percaya diri gitu Mas, ya. Dan ketika dia udah percaya diri, akhirnya dia bisa untuk secara maksimal, mandiri, Iya, untuk terus berkarya. terus berkarya, mengembangkan bakatnya, mengembangkan kemampuannya kayak gitu. Jadi baik itu masa pandemi Iya. ataupun nanti setelah pasca pandemi, dia udah siap. Sudah siap, betul. Ya, luar biasa. Ini bagian dari pendewasaan juga Iya. sebenarnya ya. Sebagai anak di masa pandemi ini. Iya. Ini ada 2 pertanyaan lagi Mas Dimas. Iya. Ini saya bacain pertanyaan yang pertama dulu dari @nila_samudra, bener ya? Nila_samudra. Pertanyaannya adalah, ketika orang tua stres akibat kondisi pandemi, adakah pihak atau tempat yang bisa dihubungi untuk sekedar berkonsultasi? Oke. Iya. Ada nggak sih Mas media-media untuk konsultasi orang tua yang Iya. terdampak pandemi gini? Ada sebenarnya. Di pemerintah itu tersedia. Ada namanya Tesaga. Tesaga. Ya, itu layanan yang tersedia, yang disediakan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu Tesaga itu telepon sahabat keluarga. Gitu. Itu ada nomornya, mungkin bisa dicek nanti di banyak kok hotline service-nya, ada WA, ada apa kayak gitu. Kemudian kalau teman-teman itu berada di kabupaten kota, itu juga ada unit-unit layanan untuk konsultasi kaitannya dengan kondisi saat ini. Itu yang akan diterima juga oleh psikolog-psikolog yang menangani psikolog. Jadi nanti konsultasi dengan psikolog-psikolog yang ada di itu, ada UPTD, unit pelayanan teknis daerah apa ya namanya, itu di setiap kabupaten kota itu ada. Sudah gitu. menyediakan itu. Sudah menyediakan itu lalu kemudian di lembaga-lembaga itu juga ada yang hotline service yang bisa digunakan untuk konsultasi. Oke, banyak media ya. Jadi Iya. untuk Mbak atau Saudari Nila_samudra tadi ada Tesaga, biasanya ini dari Dinas Pemberdayaan dan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak ya, itu. PPPA itu PPPA, tadi. ya. Nanti bisa dicari saja di sosial medianya atau cari aja Tesaga ya. Tesaga, ya. Telepon Sahabat keluarga. sahabat keluarga. Iya. Baik, terima kasih Mbak Nila, Mas Dimas juga. Iya. Ini pertanyaan terakhir dari Bunda Lis Batam.
Wah ini jauh-jauh dari Batam juga jangan-jangan. Ini bagaimana Mas kita sebagai orang tua ini mengatur anak-anak untuk tidak hanya fokus pada games saja. Oke, ini menarik juga. Kita tadi main bahas games, permainan, dan supaya anak-anak itu tidak hanya fokus pada games aja itu gimana sih Mas? Ya, betul. Pertama yang pengalaman saya gitu ya, itu harus ada kepercayaan, ada kedekatan, ada kelekatan antara orang tua dan anak gitu, supaya anak-anak itu mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Lalu buatlah kesepahaman, buatlah kesepakatan bersama, saling memberikan masukan, saling memberikan saling mendiskusikan apa efek-efek positif maupun apa efek-efek negatif dari game online itu sendiri gitu. Artinya ada memang efek positifnya. Artinya anak menjadi senang karena memang ruang bermain anak terbatasi, lalu kemudian dia bisa ekspresi di situ. Tapi tentu game-gamenya harus sesuai dengan usianya begitu. Meskipun di aturan game sebenarnya sudah ada ya game online itu harus, tapi sosok 17 tahun. Iya, tapi sosok ini bisa diterobos ya dengan bisa jebol jebol gitu ya. Tapi yang penting kan komunikasi antara membangun kelekatan antara orang tua dan anak itu yang pertama. Jadi keputusan bagaimana mengatur jadwal itu harus menjadi kesepakatan bersama gitu. Mau main berapa jam. Nah, lalu kemudian ketika anak tidak memainkan game, itu bagaimana orang tua bisa memberikan alternatif permainan yang lainnya, menyediakan permainan yang lainnya, kan gitu. Jadi kita tidak bisa lalu kemudian menyingkirkan game, lalu kemudian anak-anak justru main game itu secara fokus pada belajar saja. Fokus belajar atau main game secara umpet-umpetan gitu loh, sembunyi-sembunyi gitu loh. Akhirnya kan begitu, karena tidak ada saling kepercayaan, interaksi, dialog, membuka pemahaman bersama begitu. Nah itu yang penting. Yang kedua itu tadi sediakan alternatif permainan karena anak-anak itu dunianya bermain. Ya itu yang seringkali saya bicara. Iya lupa bahwa ya memang ini situasi yang sulit semua. Mungkin keterbatasan penghasilan, keterbatasan akses sumber daya yang bisa dilakukan, tapi ya lakukan apa yang bisa dilakukan. Permainan-permainan misalnya gampangnya diri kita itu bisa menjadi alat permainan. Iya, tadi gitu. Tubuh kita itu bisa menjadi alat permainan, misalnya kuda-kudaan anak-anak naik atau mainan apa, tangan, mainan apa itu tuh bisa loh. Nah, itu yang harus disediakan. Seringkali orang tua itu sudah lelah, penat, pusing pikir dan lalu kemudian tidak mau terjun ke dunia anak-anak itu. Nah, akhirnya ya sama saja gitu loh, sama saja. Kita orang tua itu pinginnya anak-anak kita jauh dari game, tapi kita sendiri tidak menyediakan kehadirannya nggak ada gitu. Games ataupun gadget itu bisa digantikan dengan peran orang tua itu. Peran orang tua gitu loh. Itu yang harus prinsip yang harus kita sadari bersama dan harus kita lakukan bersama, Mas. Oh iya, betul banget. Dan nanti alternatifnya pun bisa menggunakan permainan-permainan tradisional. Permainan tradisional, betul. Kalau misalnya di pameran Kebira-Gembira ini ada satu ruang itu yang dia tuh ada di depan itu ada kayak kapal kotok-kotok tuh, Mas. Kapal yang ada besi itu. Itu zamannya bisa menjadi media. Iya betul itu zaman kalau ada pasar malam itu sekatenan itu kan selalu ada itu. Betul. Anak saya selalu minta beli itu. Saya juga dulu. Iya, selalu minta beli di rumah nanti buat mainan nganggo ember itu. Seneng sekali itu. Kan itu ada hubungan interaksi dan kepercayaan ya sama percayaan gitu. Atau mungkin juga di pameran ini kan juga mengeluarkan media-media pembuatan permainan tradisional juga ini, Mas. Kayak payung-payungan, wayang, pakai kertas. Kegiatan-kegiatan fisik juga, tapi nanti ada hubungan interaksi. Nah, orang tua di situ harus hadir. Iya, harus hadir. Itu bisa jadi alternatif tadi juga ya. Iya, betul. Makanya pameran-pameran seperti ini bagus sekali kalau itu disebarluaskan, karena kan orang tua juga itu kadang-kala nggak mendapatkan informasi terkait permainan tradisional, referensi permainan tradisional. Karena sudah lupa atau memang zaman dulu stres dengan kerjaannya. Iya, begitu. Itu yang perlu dimasifkan informasi tentang permainan tradisional yang sebenarnya itu bisa dilakukan oleh
setiap keluarga gitu loh. Setiap keluarga. Sekarang itu mau tidak mau keluarga itu harus menjadi ujung tombak pendidiknya itu, menyediakan permainan itu saya kira. Oke, luar biasa. Ini kayaknya dari sarannya Mas Dimas nanti pamerannya diperpanjang tidak hanya sampai 30 Juni ya Mas ya. Iya. Gimana nih nanti diperpanjang pamerannya. Baik, terima kasih Mas Dimas atas waktu dan kesempatannya ngobrol-ngobrol pagi menjelang siang hari ini. Dan untuk para sahabat Sono Budoyo yang udah bertanya tadi, terima kasih banget. Nanti bagi penanya akan mendapatkan door prize. Silahkan nanti langsung hubungi saja akun Instagram @sonobudoyo, sebutin aja namanya, nanti mungkin tadi bisa di screenshot juga atas partisipasi mengikuti sharing session pada hari ini. Dan tentunya terima kasih sekali lagi untuk sahabat Sono Budoyo. Jangan lupa manfaatkan nih waktu-waktu terakhir kita untuk main ke pameran Kembar Gembira ya, karena ini bakal ada sampai tanggal 30 Juni 2021. Mungkin nanti ada usulan mau diperpanjang lagi. Boleh ya. Itu nanti sebagai ini asli, atau mungkin pamerannya mau diadain di tempat-tempat yang lain. Bisa jadi alternatif lagi. Alternatif, iya Oke, betul. terima kasih dan sekali lagi makasih juga buat Mas Dimas. Sama-sama Mas. Maaf nih Mas kalau misalnya ada salah-salah kata. Sama-sama, saya juga. Sama-sama Mas. Demikian, sampai jumpa di waktu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih.